Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aziz. Saya dari kelas 3B1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan terkait dengan kaitan antara kesadaran membayar pajak dengan demokrasi. Dalam hal membayar pajak di khususnya negara Indonesia, itu akan menghasilkan pembangunan yang sangat penting bagi kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Nah, daripada itu, pembangunan tentu membutuhkan biaya yang terbilang banyak. Nah, sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam, aktivitas usaha BUMN dan BUMD, pinjaman hibah, dan yang terakhir adalah pajak. Nah, sumber-sumber tersebut itu yang paling eh, merupakan penyumbang terbesar, yaitu dari pajak. Nah, oleh karena itu perlu melibatkan partisipasi warga negara untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik demi terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia. Nah, di sini ada penjelasan, yaitu menurut pasal 1 yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, secara umum, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat sesuai ketentuan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting. Fungsi pajak antara lain fungsi anggaran, karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar. Nah, dikarenakan adanya pajak sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi redistribusi pendapatan, karena pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai semua kepentingan umum. Nah, perpajakan merupakan bentuk putaran interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Terkait dengan putaran ekonomi akan berjalan dan tercipta keseimbangan yang dinamis. Laporan yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016, yaitu sebesar 1.822,5 triliun. Jumlah ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 1.360,2 triliun atau sebesar 75% dari total pendapatan negara. Penerimaan negara bukan pajak yaitu sebesar 273,8 triliun, hanya sekitar 15% saja dari penerimaan negara. Nah, sedangkan dari pemasukan cukai dan hibah hanya memberikan tambahan kepada penerimaan negara sebesar 10%. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, itu yang dimaksud dengan pajak. Nah, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu harus kita tingkatkan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak demi mewujudkan negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, setiap pemerintah punya strategi, ya, baik dari tingkat desa maupun tingkat pusat. Nah, yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama merupakan suatu proses sosial yang paling dasar. Nah, kerjasama ini akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah, terus yang kedua ada mengoptimalkan seluruh perangkat desa. Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang saling membantu, saling bekerja sama, ya, untuk bersama-sama melaksanakan program, yaitu pemungutan pajak. Nah, yang ketiga itu adalah menggerakkan tim PKK dan Dasa Wisma. Nah, tim pemungut pajak ini bisa kita bersama dengan PKK, ibu-ibu PKK dan Dasa Wisma untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Nah, keempat ada melaksanakan sosialisasi. Kita terus gencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kelima ada mendatangi langsung wajib pajak, yaitu dari door to door ke rumah masing-masing. Nah, itu adalah sedikit penjelasan terkait dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah, untuk kaitannya dengan demokrasi yang akan saya jelaskan, demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi ini harus dijalankan oleh harus
mendapat dukungan dari semua pihak agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat itu mempunyai hak, yaitu hak masyarakat seperti hak masyarakat untuk hidup bebas di negara ini. Mungkin ada aturan-aturan, nah itu aturan yang harus juga ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, untuk demokrasi ini yaitu mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik yaitu secara bebas dan setara. Nah, demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Nah, demokrasi ini mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, demokrasi ini sudah berjalan ya sejak zaman Soekarno sampai saat ini. Nah, mungkin demokrasi ini harus kita tingkatkan agar hak-hak dari masyarakat, hak-hak dari warga negara itu bisa terlindungi ya. Nah, ini sama halnya dengan pajak gitu kaitannya. Masyarakat sudah membayar pajak. Nah, pajak itu harus bermanfaat buat masyarakatnya, harus manfaat buat pembangunan sosial dan ekonomi agar terciptanya masyarakat adil dan sejahtera. Nah, itu yang diharapkan oleh warga masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah kaitan antara kesadaran membayar pajak dengan demokrasi. Nah, maka dari itu mari kita tingkatkan untuk membayar pajak dan agar kita memiliki hak-hak sama dengan warga negara yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.